Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang articulatory phonetics. Ini adalah materi kita untuk pertemuan yang kedua. Pertama, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan phonetics. Phonetics merupakan salah satu cabang dari linguistik yang dimana ilmu tersebut mempelajari tentang bunyi pada human speech atau ilmu ini mempelajari tentang bunyi-bunyian pada bahasa manusia, bahasa lisan manusia. Phonetics terdiri dari 3 bahasan utama. Yang pertama ada productions atau articulations, yang kedua acoustic, kemudian yang ketiga adalah perceptions. Nah, productions itu adalah, kalau kita boleh bilang, productions merupakan ilmu atau jadi dia mempelajari tentang bagaimana speech sounds, bunyi sebuah bahasa itu diproduksi. Misalnya kita lihat gambar ini. Jadi ketika si anak laki-laki ini dia sedang berbicara, maka dia sedang melakukan speech productions. Dia sedang memproduksi sebuah tuturan. Nah, ini yang akan dianalisis dalam ilmu phonetics. Kemudian, kalau kita mempelajari fokus dari phonetics yang kedua, yaitu acoustic, dia berhubungan tentang atau mempelajari tentang bagaimana bunyi itu ditransmisikan. Jadi tadi ketika si anak laki-laki ini dia memproduksi ujaran, maka disebut dengan productions, ini namanya productions. Lalu apa yang dia ujarkan itu akan dikirimkan. Nah, ini namanya acoustic. Gitu. Jadi di acoustic ini mempelajari tentang bagaimana bunyi itu ditransmisikan atau dikirimkan kepada pendengar. Nah, si anak perempuan ini dia akan melakukan yang namanya perceptions. Perceptions itu adalah tentang bagaimana kita bisa mempersepsikan atau menerima dan memahami apa yang didengar. Nah, di sini ada proses perceptions. Mungkin teman-teman pernah mengalami beberapa kondisi di mana ketika berkomunikasi sulit sekali untuk dipahami. Bisa jadi ada masalah pada productions, misalnya si orang ini cedal, maka bunyi atau informasi yang dia sampaikan tidak jelas. Atau lagi misalnya ketika berada di ruangan kedap udara, karena tidak ada pengantar yang berfungsi untuk mentransmisikan bunyi, maka kita sulit untuk mendengarkan. Atau ada gangguan dengan perceptions kita, dengan indera pendengaran kita, atau dengan otak kita, maka informasi yang disampaikan juga cukup sulit untuk dipahami. Hal yang sama juga terjadi ketika kalian mendengarkan video ini misalnya. Jadi saya ketika berbicara, itu saya melakukan productions, lalu dikirimkan gelombangnya melalui udara, atau kalian yang menggunakan headset, berarti ada acousticnya menggunakan headset. Lalu kemudian ketika kamu menggunakan headset, misalnya di sini ada students, maka kalian akan mempersepsikan apa yang kamu dengar. Nah, perceptions ini juga berkaitan erat dengan bagaimana pemahaman kita akan sebuah informasi. Itulah kenapa mungkin antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain ketika mendengarkan kuliah itu informasi yang ditangkap hasilnya berbeda-beda. Karena memang dia sangat erat sekali kaitannya dengan perceptions. Kemampuan kita untuk bisa mendengarkan dan menyaring informasi dari apa yang kita dengarkan. Lalu selanjutnya, what do speech engineers do with phonetics? Kalau belajar tentang phonetics, itu tidak melulu tentang bunyi-bunyi atau bagaimana cara mengucapkan bunyi dalam sebuah bahasa. Lebih jauh dari itu, teman-teman bisa menjadi seorang speech engineers, seorang insinyur speech atau bunyi.
Nah, speech engineers itu biasanya dia akan belajar atau menganalisis bagaimana speaker's brain itu dia bekerja. Jadi bagaimana otak manusia itu bisa berfungsi untuk memproses bahasa, lalu kemudian otak tersebut akan memproduksi pesan-pesan yang disampaikan dari sebuah tuturan, gitu. Lalu seorang speech engineer juga dia bekerja menganalisis tentang bagaimana produksi dari articulations organs, bagaimana manusia bisa berbicara, bagaimana ketika ada masalah dengan kemampuan berbicara itu bisa juga diselesaikan atau bisa ditreatment, bisa disembuhkan oleh seorang speech engineers. Lalu yang selanjutnya tentang contextual influences, bahwa tidak dapat dipungkiri bahasa memiliki erat sekali kaitannya dengan social context, dengan masyarakat sekitar. Itulah kenapa bahasa dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu berbeda. Atau kalau dalam konteks phonetics, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, volume berbicaranya itu cukup beda. Ada yang volume bicaranya keras, kenceng banget. On the other hand, ada juga beberapa masyarakat yang volume berbicaranya tidak begitu keras. Lalu yang terakhir, seorang speech engineers dia juga bisa membahas tentang bagaimana kita bisa mengkode-kodekan atau membreakdown atau kemudian mengidentifikasi pesan yang disampaikan oleh seseorang. Oke, nah ini adalah speech chain. Jadi kalau kita berbicara dan kita berkomunikasi atau kita ngobrol, itu sebenarnya ada yang namanya speech chain. Jadi rantai ujaran itu seperti apa. Mungkin kita seringnya tidak sadar bahwa kalau kita sedang berkomunikasi, ngobrol, bergosip, itu ada speech chain yang sebenarnya cukup kompleks, di mana speech chain tersebut kemudian melibatkan banyak sekali syaraf-syaraf yang ada di otak manusia, kemudian juga berhubungan erat dengan panca indera manusia yang lain. Sebagai contoh seperti ini. Jadi ketika ada seorang pembicara, jadi seorang speaker, dia katakanlah misalnya mendengarkan sesuatu. Setelah dia mendengarkan sesuatu, let's say misalnya ada suara, dia mendengarkan suara hantu, misal gitu ya. Nah, ketika dia dengar, dia tangkap, informasi dari telinga itu akan disampaikan ke otak. Otak manusia itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya Wernicke, lalu ada juga yang namanya ada Wernicke ya, yang satu Wernicke, kemudian yang satu itu Broca. Jadi kalau Wernicke itu dia fungsinya otak manusia sebelah kanan yang fungsinya itu untuk memproduksi pemahaman. Sehingga nanti kalau ngomong itu nyambung atau meaningful atau bermakna. Sedangkan kalau Broca dia berfungsi untuk memproduksi tuturan. Jadi antara Wernicke dan Broca, sel-sel saraf yang ada di otak itu keduanya harus nyambung atau harus bekerja dengan baik. Jika ada salah satu yang rusak, maka bahasa yang diproduksi tidak nyambung. Contoh misalnya orang gila itu kan Brocanya sehat, dia ngomongnya lancar sekali, tetapi Wernicke-nya nggak sehat, makanya dia kalau ngomong nggak masuk akal kayak gitu. Misalnya kalau ditanya itu nggak nyambung, nama kamu siapa? Saya berasal dari bulan. Dia bilang seperti itu. Ya ngomongnya lancar, tetapi tidak masuk akal. Dia tidak menciptakan bahasa-bahasa yang nyambung atau meaningful ketika diajak ngobrol. Sedangkan Broca itu dia memiliki berkaitan erat dengan bagaimana produksi ujaran. Jadi misalnya orang yang memiliki gangguan dengan Broca itu bisa misalnya penderita penyakit stroke. Jadi dia itu bisa memahami tuturan orang lain, tetapi dia susah untuk kemudian mengekspresikannya ke dalam bentuk bahasa atau ke dalam bentuk tuturan. Nah, kembali lagi di sini ada
ada apa namanya, otak manusia itu kan dibagi menjadi dua. Jadi setelah dia si speaker ini mendengarkan suara hantu, dia proses di sini di Wernicke, oh itu suara hantu. Lalu dia kirim pesannya itu ke Broca. Untuk apa? Supaya Broca itu memberikan perintah kepada vocal muscle mulutnya supaya dia memproduksi kata-kata yang bermakna ada suara hantu seperti itu. Nah, kalau di muscle ini kemudian ada beberapa gangguan juga, maka yang terjadi adalah tidak sesuai. Dalam artian misalnya gini, ketika lidahnya si pembicara ini, let's say terlalu pendek, dia akan susah untuk mengucapkan kata suala, atau misalnya giginya let's say ada yang ompong, dia akan sulit juga mengucapkan beberapa kata gitu. Nah, inilah kenapa kemudian juga vocal muscles menjadi salah satu bagian penting pula untuk bisa kemudian memproduksi tuturan atau ujaran supaya lebih mudah dipahami komunikasinya. Nah, oke, akhirnya si speaker ini dia ngomonglah tadi, aku dengar suara hantu. Aku dengar bla bla bla. Pesan ini kemudian disampaikan melalui udara. Ingat ya tadi dengan menggunakan akaustik. Oke, ada akaustik di sini, lalu disampaikan kepada listener si pendengar. Nah, kemudian si pendengar ini akan merangsang atau misalnya dia akan menerima pesan yang diterima oleh si speaker. Dia mendengar oke, ada suara hantu. Dia kemudian akan proses informasi tersebut di otak dia. Tadi kalau misalnya kedua belah otak tersebut dia sehat, maka dia akan bisa memproduksi ujaran atau merespon dengan benar. Misalnya karena keduanya sehat, ada suara hantu, aku dengar ada suara hantu, lalu dia respon, di mana? Seperti itu, dan sebagainya. Jadi, ini adalah speech change, di mana ketika kita ngobrol, kita bergosip, itu akan ada proses panjang seperti ini. Proses panjang ini terjadi hampir per berapa ya? Mungkin per 1000 atau per sejuta kian detik. Karena apalagi kalau misalnya kita bergosip, saling menimpali gosip dari satu orang dengan orang yang lain, itu kita tidak butuh banyak waktu untuk kemudian bisa memproduksi ujaran-ujaran yang saling nyambung gosip tersebut. Oke. Lalu yang selanjutnya tadi saya sebutkan bahwa otak manusia, teman-teman, ada dibagi menjadi dua, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Again, kalau yang sebelah kanan itu dia disebut dengan Wernicke, kalau yang sebelah kiri dia Broca. Jadi kalau ada gangguan di antara salah satunya ini, maka kadang kita juga akan kesulitan untuk berkomunikasi atau berbicara. Mungkin kalian sering ingin mengungkapkan sebuah kata, tapi kemudian sulit untuk diungkapkan. Itu bisa jadi kamu memiliki masalah dengan Wernicke. Atau misalnya kamu ingin mengucapkan sesuatu, tetapi kemudian susah diungkapkan, bisa jadi ada masalah dengan Broca. Karena memang kedua hemisfer ini, belahan otaknya ini, dia harus sama-sama saling bekerja. Manfaat dari mempelajari phonetics itu ada 3. Misalnya kamu bisa menjadi seorang speech therapist atau speech pathologist. Misalnya kamu bisa menyembuhkan speech disorder. Beberapa penyakit yang penyakit berbahasa atau berbicara itu disebut sebagai speech disorder. Ada beberapa speech disorders yang sering kita temui, misalnya stuttering. Stuttering itu istilah dalam psycholinguistics. Kalau bahasa Indonesianya kita sering dengar gagap. Stuttering. Lalu ada juga cluttering. Cluttering itu orang yang ngomongnya tuh kecepatan banget, sehingga kadang produksi ujarannya kurang begitu paham gitu, nggak begitu jelas karena saking cepatnya itu. Atau misalnya anak-anak yang sudah umur sekian,
dia belum bisa kemudian memproduksi beberapa bahasa. Nah, itu bisa juga didiagnosis dengan menggunakan speech therapist tadi. Yang selanjutnya ada pronunciation teaching tools. Nah, ini yang akan kita juga coba pelajari di pertemuan terakhir. Kita akan menggunakan software yang namanya Praat. Bagaimana belajar bahasa, terutama foreign language, itu dengan dianalisis dengan menggunakan software. Jadi kalau misalnya hasil analisisnya belum sesuai dengan rumus, maka berarti pemerolehan bahasa asingnya itu kurang. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang terakhir, dia juga bisa menjadi mempelajari tentang speech intelligibility enhancement. So, speech ini biasanya berhubungan dengan hearing aids, bantuan pendengaran untuk beberapa orang yang memang punya gangguan pendengaran. Lalu speech pathologist di bagian speech intelligibility ini dia akan membantu bagaimana supaya seseorang bisa mendengar dengan baik, lalu kemudian bisa memproses ujaran dengan baik pula di otak dia. Yang selanjutnya adalah speech productions. So, speech productions itu merupakan hasil dari pergerakan, movement, antara tang, lidah, dan juga bibir. Jadi kalau kita berbicara, itu pasti tang dan lipsnya itu akan bergerak-gerak. Jika tidak ada pergerakan antara tang dan lips, maka tidak akan ada yang namanya ujaran atau tuturan yang muncul. Nah, pergerakan antara tang dan lips tersebut disebut dengan articulatory gestures. Oke, nah speech gestures itu terjadi ketika kita mengeluarkan udara dari paru-paru. Jadi memang ada udara dari paru-paru yang didorong ke atas sehingga kemudian menyebabkan adanya bunyi-bunyian. Kalau tidak ada udara yang masuk atau keluar dari paru-paru, didorong dari paru-paru lalu keluar, maka tidak akan ada ujaran-ujaran yang muncul. Kemudian juga harus ada pergerakan antara tongue dan lip movements, harus ada pergerakan di mana kemudian udara itu muncul dari larynx. Larynx itu dari tenggorokan kita. Speech productions terjadi dengan adanya pergerakan tongue dan lips yang cukup rapid, yang cukup cepat. Jadi kalau misal kita berbicara dengan speed yang lumayan cepat, maka pergerakannya itu juga akan lumayan cepat. Dan sebaliknya, kalau pergerakannya itu cukup lambat, maka berbicaranya lambat. Jadi kalau seorang rapper, maka dia akan berbicara dengan sangat cepat sekali sehingga pergerakan tongue dan lips-nya itu juga akan sangat cepat sekali. Ya, ini gambar bagaimana organ manusia itu diperlukan sekali untuk melakukan proses berbicara. Yang paling utama adalah respiratory system. Jadi di respiratory system atau sistem pernafasan itu sangat diperlukan untuk berbicara. Makanya kalau kita habis lari-lari dan terengah-engah itu agak sedikit kesusahan untuk bicara. Calm down, baru akan bisa berbicara. Hal itu terjadi karena memang kalau kita berbicara itu pertama kali adalah udara dari paru-paru itu akan didorong ke atas. Nah, didorong ke atas, lalu di sini di bagian sini, di bagian mulut kita itu akan diproses. Udara akan keluar dengan hambatan beberapa, misalnya organ tubuh manusia. Let's say ketika bilabial, dua bibirnya menutup, maka kita bisa memproduksi bunyi beh atau bunyi peh. Jadi nggak bisa produksi bunyi beh sama peh itu sambil mangap. Or misalnya udaranya kita kirim ke hidung, maka akan muncul bunyi dan bunyi en. Jadi kalau teman-teman mengucapkan bunyi tiba-tiba menutup hidung, maka bunyi ini akan hilang. Pun sama dengan bunyi
tiba-tiba kita tutup hidung, maka bunyi tersebut akan hilang karena ini memang berada udaranya tuh dikirim ke hidung, nasal cavity. Ada juga di bagian laring sini. Jadi misalnya seperti bunyi h, tidak ada pergerakan, tidak ada hambatan sama sekali. Nah, ini disebut juga sebagai beberapa bunyi yang ada di sini, laring atau faring. Oke. Speech productions, kemudian juga dia tadi ya sudah saya jelaskan, dia melibatkan beberapa organ manusia, ada di faring di sini, lalu juga ada di mouth. Jadi kalau misalnya di faring tadi kamu memproduksi bunyi h, itu kan langsung. Kalau di sini di mouth bisa misal kalian memproduksi bunyi f, itu berarti antara bibir di bagian bawah itu kamu tempelkan ke gigi atas, maka akan muncul bunyi f. Kalau bunyi ang berarti kan tadi ya udaranya kamu bawa ke hidung lalu diproduksi di sini kamu tutup hidungnya maka akan tidak muncul lagi bunyi tersebut. Begitu. Nah, sistem artikulatori ini juga dia harus sempurna, dalam artian tidak boleh ada yang rusak. Kalau rusak maka ada beberapa sounds yang tidak bisa diproduksi. Misalnya orang yang giginya ompong itu akan kesusahan ngomong af. Coba aja kamu bilang af tapi bibir bawahnya tidak bisa nempel dengan gigi atas. Jadinya dan itu susah. Memang karena semuanya harus lancar dan juga dalam kondisi sehat. Oke. Yang terakhir yang ingin saya bahas adalah speech productions untuk vocal folds. Jadi ini sebenarnya akan dibahas di meeting selanjutnya tentang bagaimana memproduksi consonants dan juga vocals. Secara garis besar ada dua speech productions itu. Ada yang namanya voice sama voiceless. Konsep ini harus dipahami dari awal karena nanti dia akan dibawa selalu ke konsep-konsep yang lain. Jadi boleh dibilang ini adalah konsep dasar. Jadi kalau voice itu dia punya stronger vibration, jadi getarannya vibrations, getarannya cukup kuat. Kalau voiceless itu ya boleh dibilang less strong gitu ya, getarannya nggak cukup kuat. Contoh kalau yang voice itu bunyi v, kalau ini bunyi f. Cara membedakannya seperti apa? Jadi sambil kalian memproduksi dua bunyi ini, coba kamu pegang tenggorokannya. Nah, kalau bunyi v ini dia getarannya cukup kuat, sedangkan bunyi f getarannya tidak begitu kuat, bahkan mungkin tidak ada getarannya sama sekali. Nah, itu artinya bahwa ini adalah bunyi voice. Sekali lagi dia punya stronger vibrations. Kalau voiceless dia less strong atau not strong, tidak ada vibrationsnya sama sekali. Nah, konsep memahami voice dan voiceless ini akan sangat bermanfaat nanti kalau kalian sudah belajar misalnya bagaimana cara membaca ed, kata kerja yang berakhiran ed, kata kerja yang berakhiran s, kata benda berakhiran s. Itu akan bergantung dengan voice dan voiceless karena dia punya beberapa allophone. Jadi ada beberapa allophone-allophone-nya. Cara bacanya akan berbeda-beda. Ini tergantung dengan voice dan voiceless. Jadi teman-teman harus paham bunyi voice itu apa aja, voiceless itu sounds-nya apa aja. Itu akan kita bahas di next meeting. Terima kasih, semoga bermanfaat pada pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.